Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin aja mungkin Sultan. Doa nilai ya. Yang lain ikuti ya. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berkah ya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Aditya, Ahmad Zaki, Amira, Ardiansyah, Dahlia, Dina, Birna, Fatul, Furqan, Ihsan, Ikramuddin, Ikram, Kemal, Raza, Mardaniati, Maulidat M, Muhammad Syarif, Naiful, Nova, Nurul Amna, Nurul Adria, Adit, Raisa, Sultan, Syahrul, Nursina, Sinatul Usmina. Jadi langsung aja ya. Baik. Mungkin karena kalian udah lihat judul kita hari ini ya, konservasi flora dan fauna di Indonesia. Ibu mau tanya aja, kalau yang sebelumnya masih ingat apa? Masih tentang flora dan fauna, tapi tempatnya tentang yang sudah dipelajari sebelumnya. Gimana? Tentang bersebaran ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi karena kita sudah belajar persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita tahu kalau di Indonesia ini sangat beragam ya flora dan faunanya, baik dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah hingga Indonesia bagian timur ya. Nah, jadi sebelum masuk, Ibu pengen kasih sedikit komentar belajar ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pada intinya, Ibu ingin jangan ada yang keluar masuk jika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian, jangan ada yang menggunakan handphone saat kegiatan pembelajaran ya. Sebelum Ibu kasih tahu harus pakai. Jadi jangan ada yang menggunakan handphone untuk hal lain. Kemudian yang ketiga, jangan ada yang mengerjakan tugas yang selain geografi di sini ya. Jangan ada yang buka buku pelajaran lain. Oke, bisa? Bisa. Oke, makasih. Nah, selanjutnya langsung aja ya. Ibu mau tanya apa sama kalian?
karena kan kita sudah beberapa kali lah masuk flora dan fauna. Jadi kalau flora dan fauna itu apakah makhluk hidup? Ya. Ya. Kenapa makhluk hidup itu bisa punah? Karena kan makhluk hidup punah. Dinosaurus. Contohnya dinosaurus ya. Karena iklim bisa berubah iklim. Karena apa lagi? Manusia. Kondisi alam. Karena manusia, ya kan? Apalagi? Kira-kira? Akhir zaman ya. Itu nanti kita saat kiamat semua akan punah ya. Semuanya ya. Nah kalau misal sekarang yang kita bahas di sini kan flora dan fauna ya. Betul, semuanya seperti kondisi alam tadi, bisa jadi karena terjadi bencana alam, ya kan? Kemudian apa tadi iklim ya, perubahan iklim juga. Karena makhluk hidup termasuk kita sebenarnya itu beradaptasi dengan lingkungannya ya. Jika lingkungannya itu mengalami perubahan yang bisa dibilang signifikan, drastis, pasti tidak semua makhluk hidup itu bisa bertahan. Atau dengan kata lainnya adanya seleksi alam, ya. Nah, jadi yang paling betul lagi tadi aktivitas manusia. Karena manusia ini sangat berperan dalam keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Benar tidak? Nah, contohnya adalah ketika aku akan kasih lihat ya sedikit. Ini kelihatan gambarnya? Nah, kalau yang kalian lihat, kira-kira ini apa gambarnya? Ini buku yang asli. Kira-kira asli. Hidup atau mati? Mati karena sudah ya dulu kan gitu ya. Diawetkan ya. Supaya udah bisa diukai. Nah, ini adalah koleksi buku-buku yang dijual oleh perorangan mungkin ya. Jadi untuk meraup keuntungan pribadi, mereka mengambil buku untuk diawetkan kemudian dijual. Apakah tindakan tersebut baik sebenarnya? Tidak ya, karena itu namanya bisa disebut dengan mengeksploitasi atau mengambil secara berlebihan. Karena kalau dia berjualan sudah pasti dia akan ambil terus, ya kan? Tidak mungkin cuma sekali 2 kali aja. Ya kan? Begitu juga dengan yang di bawah ini, kira-kira apa? Tas dari kulit hewan. Ya, biasanya kulit apa? Kulit sapi. Yang paling sering ular, misalnya yang bagus-bagus malah ada. Ada juga. Jadi kayak apa itu? Komodo. Bisa dibilang hewan langka. Komodo ada. Komodo buah. Coba nanti sebentar buat ya. Jadi gini, kalau misalkan hal ini terus terjadi, ini kan aktivitas manusia ya, akan terganggu nggak kehidupan dari hewan dan ya terganggu, sudah pasti ya, karena adanya apa ya pengeksploitasian tadi. Jadi banyak sekali hal yang seperti merugikan bukan cuma bagi manusia, bagi hewannya aja, tapi nanti manusianya sendiri juga akan ini ya. Dan ekosistem pastinya akan terganggu. Nah memang kalau secara ekosistem kan ada, kalau kalian pernah belajar biologi mungkin ada yang namanya rantai makanan, ya kan? Sudah teratur semuanya. Tapi kalau misalkan ada satu saja yang terganggu, sudah pasti semuanya ikut terganggu, ya. Jadi untuk mengatasinya kita sering mendengar kata pelestarian, ya kan? Nah, Ibu mau tanya, pernah nggak kalian mengunjungi tempat pelestarian flora dan fauna? Nah, contohnya di mana? Taman Besar, ya. Lalu Ibu dengan taman besar ya. Kira-kira di taman besar itu ada apa aja? Banyak ya. Bisa dibilang itu kebun binatang. Karena ada beberapa binatang ya. Jadi kalau
Ya untuk itu kan salah satu tadi kebun binatang. Jadi itu bisa disebut tidak kawasan pelestarian alam? Bisa. Karena hewan ataupun fauna itu adalah bagian dari alam itu sendiri. Ya. Jadi sedikit mau jelaskan. Hari ini kita belajarnya itu menggunakan pendekatan saintifik dan model problem based learning. Ya, maksudnya nanti kalian akan ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu ibu berikan RKPD yang berisikan masalah yang berhubungan dengan alam. Kemudian kalian akan berdiskusi. Setelah itu presentasi dan juga melakukan tanya jawab. Ya. Jadi hari ini apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama kita mau tahu apa itu konservasi. Yang kedua kita harus bisa menganalisis bagaimana konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga ini ya laporan hasil diskusinya itu nanti dalam bentuk presentasi kalian ya. Nah aspek penilaiannya. Jadi untuk pengetahuannya itu ada fit test itu secara lisan aja ya kalian sedang berjalan dari tadi ya. Dan post testnya nanti ada edukasi lembar untuk menjawab soal. Kemudian sikap pastinya dari awal sampai akhir dilihat semuanya ya, semuanya sikap dilihat. Kemudian yang paling penting lagi keterampilan, yaitu ketika kalian berdiskusi dan juga presentasi. Oke, kita langsung masuk aja konservasi. Ya, oke. Jadi kalau kalian buka buku ada ya, yang mau buku paket ada, ya, ada di bagian konservasi. Ya. Nah, konservasi ini adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar populasinya itu tetap terjaga. Sebenarnya konservasi sendiri banyak sekali. Konservasi itu sebenarnya usaha melestarikan sesuatu hal agar tetap terjaga. Namun dalam hal ini pembahasan kita tentang flora dan fauna ya. Jadi bagaimana upaya dari utamanya dari manusia ya. Karena kalau dari mereka udah pasti mereka mau ya. Kalau dari hewan dan tumbuhannya sendiri udah pasti kalau dikasih nafas mereka nggak perlu lagi kan. Dan mau memang orang untuk mempertahankan habitatnya gitu kan, mempertahankan lingkungannya. Tapi yang nggak mau ini biasanya manusia ya. Jadi kalau manusia itu harus lebih berupaya lagi. Nah, jadi kalau pembagian yang sebenarnya itu ada dua, yaitu kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam ya. Jadi kenapa tadi ada yang bilang salah satunya kebun binatang. Nah, kawasan apa kira-kira kalau kawasan kebun binatang itu? Ini kan masih ada dua nih. Pelestarian alam karena ya perbedaannya itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kalau kawasan wisata alam ini dia adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu sehingga di situ banyak flora dan fauna yang menetap ya. Dan memang dijaga di situ. Kalau misalkan kawasan pelestarian alam ini fungsinya sama, tapi dia dapat dimanfaatkan lebih lagi nilainya. Misal seperti kebun binatang tadi. Kebun binatang tadi kan bisa dijadikan sebagai tempat wisata, ya kan? Bisa dijadikan tempat penelitian juga. Jadi bukan hanya untuk menjaga saja flora dan faunanya, tapi bisa juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau dari sebutannya ya, ada penjagaan flora dan fauna itu yang pertama secara in situ. Yang kedua baru ex situ. Ini bisa dibilang in situ inilah yang kawasan wisata alam. Karena in situ ini artinya di habitatnya. Kalau yang ex situ di luar habitat. Oke, tahu habitat kan? Habitat apa? Tempat tinggal ya. Tapi
tapi tempat tinggal untuk hewan dan tumbuhan. Jangan nanti ada kamarnya ini sini, habitatnya di sana, habitatnya di dusun barat gitu ya, habitatnya di ruko. Enggak ya, itu tempat tinggal kalau manusia domisili gitu ya. Kalau misalnya hewan baru habitat gitu. Nah, itu bedanya. Kalau yang kawasan suaka alam ini yaitu in situ, memang berada di tempatnya tanpa dibawa lagi keluar. Tapi kalau misalkan kawasan pelestarian itu, kawasan pelestarian alam itu bisa ex situ. Seperti taman rusa, itu sebenarnya kan nggak semua hewan yang berasal dari situ kan, atau kebun binatang lainnya. Mereka dikoleksi di suatu tempat, sebenarnya diambil dari habitatnya, ya kan? Ada habitat asli, tapi dibawa mereka ke satu tempat. Oke, kemudian, nah, untuk kawasan suaka alam ini sendiri, ada terbagi lagi ke tiga ya. Bisa lihat judulnya aja sudah. Kawasan suaka alam, halo. Kawasan suaka alam yang pertama itu adalah cagar alam ya. Cagar alam di sini adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas ekosistem yang bisa masih untuk dilakukan penelitian, kemudian pariwisata alam dan sebagainya ya. Kalau cagar alam, dia memang sudah apa ya, lebih melindungi banyak hal, baik flora maupun fauna ya. Kemudian kalau suaka marga satwa, dia kawasan yang digunakan untuk melindungi satwa tertentu. Jadi kalau satwa ini apa? Flora atau fauna? Satwa, flora atau fauna? Fauna ya, hewan ya. Nah, jadi kata kuncinya di situ. Kalau cagar alam ini alamnya, kalau ini satwa ya. Kalau biosfer apa? Kalau biosfer Kalau biosfer itu sudah lebih besar lagi ya. Ada bahkan manusianya di situ. Kalian tahu kan kalau ada orang-orang yang tinggal di suku pedalaman? Ya kan? Banyak ya. Suku pedalaman yang di dalam hutan sekali itu. Jadi mereka itu udah bisa dibilang dalam satu cagar biosfer ya. Karena kenapa? Di situ mereka sudah terbiasa hidup dengan tak jauh dari kota ya, hidup dengan alam ya, jauh dari kota, jauh dari hal-hal yang kita rasakan di sini. Mereka itu berkembang biak di sana ya kan, bahkan banyak yang nggak keluar dari daerahnya. Dan kalau dari yang pernah ibu tahu itu banyak peneliti, kalau memang mau meneliti mereka harus nikah dulu dengan anak kepala suku sampai memang baru tahu keadaan di daerah tersebut gimana ya. Kemudian kalau kalian mau lihat itu banyak. Nah ini itu ya bedanya kalau kawasan suaka alam ya. Dan kawasan suaka alam ini bisa dibilang ada yang bisa dikunjungi, ada yang tidak bisa juga gitu. Karena bisa ada daerah yang memang dilindungi tapi dia itu kan tidak semua orang mampu datang. Kalau salah satunya di sini ada orang Aceh Selatan, ada siapa? Udah lihat di bagian mana? Kota Fajar. Tahu Trumon pasti kan? Enggak. Jadi kalau misalnya atau inilah kalian pasti pernah ada yang ke Sumatera Utara, ya kan? Ada yang pernah ke Sumatera Utara itu kan lewat Trumon gitu, lewat Aceh Selatan itu kan? Itu ada kawasan suaka marga satwa di situ. Kenapa? Ya kan ditemukan karena kita di Aceh ini ada satu taman nasional yang kira-kira bisa tebak yang besar sekali, taman nasional hutan ya, bahkan bukan Aceh aja, dia sampai ke Sumatera Utara. Amazon kali ini apa? Kira-kira ini terkenal nih. Pertamanya. Sarawak. Di daerah Aceh Selatan ke Sumatera Utara sana.
Ya, betul, siapa ya? Tepuk tangan dong. Oh, Ustaz. Iya. Oh, saya ini terima sekali. Kalau dari luar sana juga, karena ada vocabulary ya. Ya tahu. Ya sekarang udah tahu kan? Tahu kan? Nah, jadi kalau lobster itu ya, dia memang bisa dibilang lengkap sih dengan flora, fauna dan sebagainya ya. Tapi kalau yang kalian ada lewat rumah, ada nama desanya itu Ladarimba ya. Memang ada tulisan pamflet gitu, waspada gitu ya, kawasan penjagaan satwa gitu lah. Nah memang di jalan rayanya itu aja sering melintas seperti harimau, iya, hewan-hewan yang buasnya. Ibu pernah lewat di situ ada kucing hutan yang mati. Jadi kalian jangan asal pikir kucing itu tidak berbahaya, tapi kalau kucing hutan itu lebih berbahaya karena dia kecepatannya sama dengan macan. Ya kelihatannya malimut tapi masih ada selimutnya. Tapi dia sangat berbahaya. Kalau kalian cari tahu kucing hutan itu sudah banyak ya rekor lebih banyak lagi daripada hewan-hewan buas lain. Dia ukurannya mini. Nah, jadi kalian kalau lewat jalan-jalan raya, apalagi yang ada tulisan seperti itu ya, itu harus sangat berhati-hati. Apalagi kalau yang naik motor, ya. Lanjut. Yang terakhir ya, kawasan pelestarian alam. Nah, ini tadi yang ibu sebut salah satunya Taman Nasional. Jadi kalau lobster itu termasuk kepada Taman Nasional ya. Ya, jadi dia kawasan pelestarian alam yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk rekreasi, pariwisata ataupun pendidikan. Banyak ya peneliti yang udah datang ke lobster itu. Salah satunya yang main film Titanic, tahu nggak kalian? Siapa namanya? Umur kalian tahu pemain film Titanic? Kalau namanya di situ Jack, nama aslinya Jack. Leonardo DiCaprio, ya. Dia juga salah satu orang yang aktif dalam melestarikan alam, terutama dia udah pernah ke lobster. Kemudian ada tahura sama tentang raya, ya. Kalau di sini bisa yang alami, bisa yang bukan alami. Makanya seperti bilang tadi, GAES itu bisa diambil flora-flora ataupun fauna yang lain itu di koleksi di sana. Kalau di sini ada di Sare, Taman Hutan Raya Pojok Merapi Hutan. Pernah lewat? Kemudian Taman Wisata Alam, ya. Dari namanya aja udah kelihatan ya, lebih ditujukan untuk wisata, ya. Ya betul, wisata alam, ya kan. Kemudian yang terakhir kebun raya dan kebun binatang. Itu yang kalian sebut tadi. Pusat. Kalau itu memang untuk difokuskan ke faunanya ya, melestarikan mereka dan koleksi mereka bisa ditemukan agar lebih terjaga ya. Oke, sampai di situ aja untuk poinnya. Ada yang mau bertanya di sini? Ya, silakan. Alam dan suara berdasar. Oh iya, cagar alam tadi ya. Ya, jadi mungkin seperti yang udah ibu sampaikan tadi, kalau cagar alam sama suaka marga satwa ini sebenarnya nggak jauh berbeda, karena sama-sama kawasan yang memiliki suatu tempat yang ciri khas ya, ada ekosistemnya, ada flora faunanya. Tapi kalau suaka marga satwa ini, suaka marga satwa ini lebih mementingkan lebih prioritas di satwanya, jadi lebih ke hewannya di situ. Kalian sudah pernah dengar kan hewan endemik itu pasti sudah pernah bilang. Endemik apa artinya? Hewan yang langka, ya, hewan yang hanya ada di tempat itu saja. Contohnya apa? Komodo ya, benar ya. Nah, kuih kalau gimana sih ada? Intinya hewan-hewan yang memang punya tempat aslinya gitu.
berapa yang apa namanya nanti masuk aja atau gini ya udah nggak apa cowok langsung bagi aja 2 kelompok ya cewek juga ya nggak apa bagi ya 3 kelompok silahkan meja dan kursinya diangkat ya jangan digeser kalau bisa diangkat ya sudah satu kelompok 5 orang Untuk kelompok
Untuk kerja kelompoknya, kalian bisa lihat pada LKPD-nya ada masalah ya. Contohnya kalian harus lihat gambar ya. Lihat gambarnya. Kalau di sini adalah masalahnya itu tentang kebakarannya Gunung Bromo ya. Kemudian kelompok dua mana? Kan Ibu. Kira-kira tahu masalahnya itu apa? Tentang penerbangan hutan secara liar ya. Kemudian yang kelompok tiga mana? Ibu. Apa? Itu kita bahas ya. Yang tentang pengawetan buku ya. Yang keempat tentang apa? Tentang pengeboman puncak ya. Oke. Yang kelima, yang kelompok lima, gambarnya apa? Lagi kira-kira itu gambarnya apa masalahnya? Ya. Itu adalah perubahan lahan dari hutan jadi perumahan ya, alih fungsi lahan ya. Sudah. Jadi kalian di sini pertanyaannya sama semua ya, cuman masalahnya yang berbeda. Jadi yang ditanyakan adalah kalian harus tahu di situ apa penyebabnya ya, bagaimana dampaknya, dan terakhir bagaimana upaya pelestariannya ya. Nah, kalian isi di bagian tabel yang harus kalian isi itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Ya Bu, paham semua? Ya Bu, kelompok empat paham? Paham kelompok lima? Kelompok lima paham? Oke, ya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyimpangan ilegal hutan adalah masalah serius yang memiliki berbagai penyebab kompleks. Beberapa penyebab utama penyimpangan ilegal termasuk: 1. Kebutuhan ekonomi, 2. kurangnya alternatif ekonomi, 3. kelemahan pengawasan, 4. kebijakan hutan yang tidak tepat, 5. permintaan pasar, 6. kurangnya kesadaran lingkungan, konflik dan ketegangan sosial, 8. ekonomi modern. Dampak terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Penebangan ilegal hutan memiliki dampak yang sangat besar terhadap flora dan fauna di Indonesia. Berikut adalah pertama dan terutama dari aktivitas penebangan ilegal terhadap
Bagaimana upaya konservasi dapat membantu mengurangi kemudian? Mau dinampung dulu atau mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang bertanya? Yang lain ada mau bertanya? Ada? Jawabannya upaya konservasi membantu pelestarian habitat alami, kemandirian hutan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi. Ada yang bertanya lagi? Dan terima jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau satu kelompok lagi aja? Mau satu Bagaimana peran organisasi lingkungan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan? Organisasi
Jangan bilang mau jawab. Langkah-langkahnya termasuk pengawasan, pembakaran dan promosi berkelanjutan. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai konservasi flora dan fauna. Terima kasih sudah berdiskusi dan ada yang juga presentasi. Ya. Jadi ada yang mau mengambil kesimpulan kira-kira dari pelajaran kita hari ini? Apa ada yang mau mengambil kesimpulan? Ada? Ya. Ada yang mau mengambil kesimpulan? Salah satu atau ada? Siapa? Apa? Mau kasih kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ya, mau sudah tidak boleh menemukan lagi. Harus menjaga kita, ya. Intinya, kalau pelajaran semua, kita sedang melakukan diskusi. Tadi kan simulasinya masalah ya, memang masalah. Kalau kalian lihat tadi pokok 1, tataran itu ada terjadi memang baru-baru kan? Siapa yang membuatnya? Bukan masalahnya. Ya. Yang pertama tadi ganti kalian. Manusia juga kan? Yang ketiga apa? Tentang pelayanan manusia juga. Kelompok 4 tentang manusia juga. Yang kelompok 5 apa? Kelompok 5 tentang alih fungsi lahan ya, jadi perumahan. Semuanya itu adalah ulah dari manusia. Jadi yang harus mencari solusinya juga manusia. Ya. Intinya karena pelajaran kita hari ini konservasi. Konservasi itu adalah usaha artinya ya, atau mungkin sekarang orang saya bilang effort ya. Jadi jangan cuma effort ke diri sendiri aja. Jangan cuma effort ke yang kita rasa kita butuhkan saja. Tapi harus effort sama makhluk hidup lainnya ya, karena mereka juga bermanfaat bagi kita ya. Nah, ini sebagai tes pengetahuan kalian hari ini. Sebelum kita tutup, kasih dulu ini ya, post tes. Ini awal yang mau bagi ini Pak. Ada yang lebih?
Jadi untuk pelajaran hari ini kita selesai konsentrasi flora dan fauna. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemanfaatan flora dan fauna. Lalu untuk materi selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi ya belajarnya lebih fokus ya.